Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada kali ini kita akan bahas soal-soal tentang akar di dalam akar. Ya, mungkin untuk soal ini adalah sulit bagi yang tidak tahu caranya. Namun bagi yang sudah tahu caranya, kita bisa dengan mudah mengerjakannya. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Misalkan ini ada soal akar 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6 ditambah dan seterusnya. Akarnya di dalam akar. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Oke, pertama kita buat permisalan dulu. Akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya, kita misalkan adalah X. Bebas ya permisalannya nih, bisa X, bisa Y, atau bisa variabel yang lain. Nah, sekarang kita kuadratkan dua-duanya. Jadi, dari langkah pertama ke langkah kedua dikuadratkan. Nah, sehingga jadinya yang di akar yang di luar sini itu hilang karena dikuadratkan. Sehingga jadinya 6 plus akar, 6 plus akar, 6 plus akar, dan seterusnya. Terus yang ruas yang sebelah kanan juga sama dikuadratkan, jadinya X kuadrat. Ya, masing-masing dikuadratkan. Terus selanjutnya, yang masih di dalam akar, ini kan sama saja dengan X. Nah, seperti ini. Sehingga bisa ditulis lagi menjadi 6 ditambah X sama dengan X kuadrat. Nah, kayak gitu kan. Nah, selanjutnya pindah ruas. Yang 6 plus X pindah ruas ke belakang. Sehingga jadinya X kuadrat min X yang tadinya plus. Kalau pindah ruas jadi min. Terus 6 pindah ruas jadi min 6. Oke. Nah, ini bentuk ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat penyelesaiannya adalah dengan cara difaktorkan. Ya, jadi difaktorkan. Sekarang cari dua buah angka atau nilai atau bilangan yang jika dikalikan ketemunya min 6, dikalikan ketemunya min 6, jika ditambah ketemunya min 1. Nah, berapa angkanya? Ya, angkanya adalah 3 dan 2. 3 dan 2 ya, sama atas dan bawah. Nah, supaya hasilnya adalah jika dikali min 6, jika ditambah min 1, maka yang min adalah 3-nya. Min 3 kalikan 2 jadinya min 6, min 3 tambah 2 jadinya min 1. Oke, angkanya adalah min 3 dan 2. Taruh sini. Min 3 dan 2. 2-nya 2 positif. Nah, sehingga yang X-nya diperoleh. X min 3 sama dengan 0. Terus ini X plus 2 sama dengan 0. Ini atau ya. Lalu min 3-nya pindah ke belakang. X sama dengan 3. Terus yang ini plus 2 ini pindah ke belakang. Jadinya X sama dengan min 2. Nah, diperoleh dua nilai X yaitu 3 dan min 2. Nah, sehingga X di sini berapa? Ya, di sini ada dua kemungkinan. Tetapi di sini untuk soalnya itu adalah yang di dalam akar. Nah, ini soalnya pakai akar. Sehingga berapapun yang di dalam akar pasti nilainya adalah harus positif supaya ada hasilnya. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa hasil dari akar 6 ditambah akar 6 tambah akar 6 itu diambil angka yang positif. Nah, angka yang positif adalah yang X sama dengan 3, sedangkan X sama dengan min 2 itu kan negatif, gak mungkin. Sehingga kita ambil kesimpulan bahwa jawabannya untuk akar 6 tambah akar 6 tambah akar 6 dan seterusnya adalah sama dengan 3. Seperti itu ya. Itu adalah jawabannya. Next, lanjut ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya adalah misalkan ada soal lagi akar 30 tambah akar 30 tambah akar 30 tambah dan seterusnya. Ini sama dengan yang tadi, cuma angkanya beda. Nah, permisalan lagi. Misalkan saya ganti, misalkan tadi X, sekarang Y gantian. Nah, kedua ruas sama dikuadratkan. Ya. Jadi, ruas yang depan dan ruas yang belakang sama-sama dikuadratkan. Sehingga akar yang di depan sendiri itu hilang karena dikuadratkan. Jadinya 30 plus akar 30 tambah akar 30 tambah akar dan seterusnya itu sama dengan Y juga sama dikuadratkan. Jadinya Y kuadrat. Nah, yang masih di dalam akar ini sama saja dengan Y. Karena ini kan tadi sudah dimisalkan. Sehingga sama saja dengan 30 tambah Y. Ini kan Y. Sama dengan Y kuadrat yang belakang ini. Nah, tinggal geser. Pindah ruas. Yang depan pindah ruas ke belakang semua. Jadinya Y kuadrat. Ini positif Y. Kalau pindah jadi negatif Y.
Terus 30 kalau positif pindah jadi negatif. Nah, seperti ini ya. Yang depan habis atau 0. Nah, ini itu adalah tadi bentuknya adalah persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat penjelasannya yaitu dengan cara difaktorkan. Cari dua buah angka yang jika dikalikan ketemunya adalah min 30. Jika ditambah hasilnya adalah min 1. Min 1. Ya. Cari dua angka yang jika dikalikan ketemunya min 30, jika ditambah ketemunya min 1. Berapa angkanya? Ya, coba cari. Ya, ketemunya adalah 6 dan 5. 6 dan 5. Angkanya dulu ya. Nah, sekarang supaya dikalikan ketemunya min 30, jika ditambah ketemunya min 1. Yang min yang mana? Oke, 6-nya. Betul. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam tanda kurung. Variabelnya adalah Y. Ya. Terus angkanya adalah min 6 dan positif 5. Min 6 dan positif 5. Oke, kita bisa. Y min 6 sama dengan 0. Yang ini, tahu ya. Y plus 5 sama dengan 0. Min 6 pindah ke belakang, jadinya Y sama dengan 6. Terus yang ini Y sama dengan min 5. Positif kalau pindah jadi negatif. Oke, ketemu dua buah nilai Y. Yaitu Y sama dengan 6 dan Y sama dengan min 5. Nah, berapakah yang bisa masuk ke Y yang berapa ini? Yang pertama. Ya, karena hasil dari akar itu pasti positif, ya, pasti hasilnya bilangan positif, maka kita ambil yang bilangan positif, yaitu yang Y sama dengan 6. Sehingga hasil dari akar 30 tambah akar 30 tambah akar 30 sampai dan seterusnya sama dengan Y. Nah, Y-nya di sini adalah tadi yaitu 6. Oke, ini adalah jawabannya. Jadi Y sama dengan 6. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut. Di soal berikutnya adalah ada soal seperti ini. Akar pangkat 2 dari 2 kalikan akar 3 kalikan akar pangkat 2 dari 2 kalikan akar 3 dan seterusnya. Nah, berapakah hasilnya? Nah, dari soal berikut ini ada polanya. Jadi di sini ada selalu berulang ya. Nih, segini. Seperti biasa kita misalkan salah satu variabel dulu, misalkan Z ya. Jadi yang di dalam akar ini semuanya adalah Z. Nah, berarti Z sama saja dengan akar pangkat 2 dari 2 kalikan akar 3 kalikan akar pangkat 2 dari 2 kalikan akar 3 dan seterusnya. Nah, yang di dalam akar ini ya, yang di dalam akar ini mulai dari akar pangkat 2 ini itu kan sama, yaitu Z juga. Sehingga kita bisa tulis jadinya seperti ini. Akar pangkat 2 dari 2 kalikan akar 3 kalikan, nah ini ya, yang ini kan Z sama. Nah, sama dengan Z juga. Oke, seperti itu ya. Nah, terus kemudian untuk menghilangkan akar pangkat 2 ini, supaya hilang, maka kita kuadratkan. Nah, jadi dikuadrat ya. Jadi yang ruas kiri dan ruas kanan semuanya dikuadratkan, sehingga jadinya adalah akar yang ini hilang, berarti jadinya 2 akar 3 kalikan Z, seperti ini ya, sama dengan Z kuadrat. Ya, sama-sama dikuadratkan. Terus selanjutnya, angka 2 ini masuk ke dalam akar, atau dibuat dalam bentuk akar, sehingga kalau akar 2, angka 2, kalau dibuat menjadi bentuk akar, menjadi akar 4. Terus 3 dengan Z-nya masih sama, akar 3 kalikan Z sama dengan Z kuadrat. Terus yang di dalam akar dengan di dalam akar dikalikan, jadinya 4 dengan 3 adalah 12. Nah, jadi 12Z sama dengan Z kuadrat. Nah, selanjutnya, akar 12Z sama dengan Z kuadrat. Nah, supaya kita menemukan Z-nya berapa, ya, Z-nya berapa, kita bisa kuadratkan ini untuk menghilangkan akarnya. Kita kuadratkan lagi. Nah, kita kuadratkan lagi, jadinya adalah 12Z sama dengan, ini juga dikuadratkan, jadinya Z pangkat 4. Oke, Z pangkat 4. Terus kemudian, yang Z ini, yang depan, pindah ke belakang, jadinya 12 sama dengan Z pangkat 4 dibagi dengan Z pangkat 1 ya, atau Z saja. Sehingga
12 sama dengan Z pangkat 3 karena dibagi. Nah, sehingga Z sama dengan akar pangkat 3 dari 12. Oke, berarti ini jawabannya. Jadi Z-nya itu, ya, Z-nya yang ini, itu adalah akar pangkat 3 dari 12. Nah, silakan, berarti ini jawabannya. Ya, nanti kalau di pilihan ganda ya tinggal dicari saja atau ditentukan yang hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 12 yang mana. Oke, seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut. Satu soal lagi. Misalkan ada soal akar dari A pangkat 5 kalikan akar pangkat 3 dari B kalikan akar dari A pangkat 5 kalikan akar pangkat 3 dari B dan seterusnya. Berapakah nilainya? Nah, misalkan adalah M misalkan. Nah, di sini ada pengulangannya yaitu dari sini. Nah, dan seterusnya sampai ke belakang. Sehingga kita bisa tulis yang berulang ini kita tuliskan M lagi karena sama dengan M lagi ini. Sehingga kita bisa menulis seperti ini. A pangkat 5 akar pangkat 3 dari B. Nah, ini sama dengan M. Nah, sama dengan ini juga M. Ya, jadi yang di dalam akar ini kita misalkan M lagi. Terus kemudian untuk menghilangkan akar ini, maka kita kuadratkan, ya, kuadratkan. Yang diluaskan adalah ruas kiri itu dikuadratkan, jadi hasilnya adalah A pangkat 5 akar pangkat 3 dari B kali M sama dengan M kuadrat. Semuanya dikuadratkan kan? Oke, selanjutnya lalu kita pisahkan M-nya yang di dalam kurung ini memisah sehingga jadinya A pangkat 5 kali akar pangkat 3 dari B. Ya, terus M-nya misah. Ini M, tapi di sini kan akar pangkat 3. Jadi di sini pangkat 3 sama dengan M kuadrat. Terus M yang ini pindah ruas, jadinya A pangkat 5, terus akar pangkat 3 dari B kita buat menjadi bentuk pangkat. Jadinya B pangkat sepertiga. Maka sama saja dengan M kuadrat per, ini perkalian kalau pindah jadi pembagi. Terus akar pangkat 3 dari M, bentuk pangkatnya adalah M pangkat sepertiga. M pangkat 2 dibagi M pangkat sepertiga, maka pangkatnya dikurangi. Jadi 2 dikurangi sepertiga, kita samakan penyebutnya menjadi 3. Di sini 6, terus dikurangi 1, jadinya 5 per 3. Sehingga yang belakang itu jadinya M pangkat 5 per 3. Terus yang depan masih sama, A pangkat 5 kali B pangkat sepertiga. Nah, terus 5 per 3-nya pindah ruas atau supaya menjadi M saja. Sehingga M itu sama saja dengan A pangkat 5 yang ini kalikan B pangkat sepertiga. Di sini pindah, tapi untuk posisinya berubah. Yang tadinya 5 per 3 menjadi 3 per 5. Sehingga M-nya diperoleh, nih M-nya sama dengan A pangkat 5 pangkatkan 3 per 5. A pangkat 5 pangkatkan 3 per 5. Terus ini juga sama. B pangkat sepertiga pangkatkan 3 per 5. Sehingga M sama dengan ini 5 yang ini dengan yang ini dicoret. Jadinya A pangkat 3 kali. Nah, ini kalau B pangkat sepertiga kalikan 3 per 5. 3-nya dicoret. Jadinya B pangkat seperlima. Atau bisa ditulis yang B pangkat seperlima menjadi bentuk akar. Jadinya M sama dengan A pangkat 3 kali akar pangkat 5 dari B. Nah, ini jawabannya. Ya, bisa yang ini atau bisa yang atas. Seperti itu, bebas. Nah, ini adalah jawabannya. Sehingga M ditemukan atau diperoleh A pangkat 3 kalikan akar pangkat 5 dari B. Oke, seperti itu ya. Nah, silakan bisa dicoba sendiri dan praktekkan di soal-soal yang lain. Kalau misalkan ada soal yang perlu ditanyakan, bisa silakan tulis di bawah komentar di bawah ini. Nah, kalau misalkan nanti saya bisa mengerjakan dan saya bisa menjawab, nanti saya jawab langsung di video berikutnya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.